Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel cara pakai otak dengan benar. Oke, sekarang apa yang harus kita pikirkan? Ini ada suatu pertanyaan dari teman-teman kita semua. Ceritanya gini guys. Ini nanti saya uraikan di kertas polos ini ya, kertas putih ini. Ini nggak beda jauh dengan yang namanya saling mendoakan. Ceritanya ada laki-laki yang laki-laki itu alim guys, orangnya alim, pinter ya kan ganteng lah ya, masa swing ya kan, nggak mungkin orang swing itu kan, ya kan, jelasnya sempurna lah ya, fisiknya itu kan gagah dan lain sebagainya. Pada saat itu ada salah satu perempuan yang istilahnya naksir guys. Perempuan ini karena dia itu anak pesantren, maka dia baca Fatihah guys, baca Fatihah buat laki-laki tadi, buat laki-laki yang dia lihat yang alim, yang ganteng itu guys. Akhirnya apa? Setelah baca Fatihah, kemudian berapa kali, 40 kali atau 100 kali atau berapa kali lah ya. Nah, ini diniati oleh perempuan tadi, niat untuk mengikat hatinya guys, untuk mengikat hatinya agar laki-laki ini mencintai dirinya, atau dalam kata lain agar Allah menjadikan atau mentakdirkan bahwa laki-laki itu adalah jodohnya. Jelas ya guys ya pertanyaannya ya. Pertanyaan nggak saya tulis, panjang pertanyaannya, saya singkat aja. Apakah Al-Fatihah tadi bisa mempengaruhi laki-laki yang dia cintai agar laki-laki itu mencintai kita? Atau sebaliknya, perempuan difatihai oleh laki-laki sehingga perempuan itu cinta pada laki-laki. Ini nggak jauh beda dari mantra pelet guys. Kita tahu bahwa di luar sana ada yang namanya apa tadi, jaran goyang, semar mesem, dan apa ini Fatihah guys, ini Fatihah, ini Al-Quran. Bisakah dibuat seperti itu? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa guys. Bisa, tetap bisa. Nah, dalam kata bisa ini mengandung dua perihal guys. Pertama boleh, tidak boleh. Boleh dan tidak boleh. Tulisannya semrawut guys, nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting bisa dibaca guys. Ya kan teman-teman? Yang penting bisa dibaca. Nah, dalam kata boleh ini mengandung dua unsur lagi. Ada dua spesifikasi. Yang pertama dianjurkan. Dan yang kedua tidak. Tidak dianjurkan. Nah, pertama dianjurkan dan yang kedua tidak dianjurkan. Ini bicara hukumnya dulu guys. Jangan ke sana-sana dulu. Jangan ke sana-sana, kita fokus dulu di hukumnya dulu. Kita bahas hukumnya bagaimana. Kita bahas hukum. Hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak. Nah, dalam kata bisa ini, apakah kita boleh mendoakan atau berdoa meminta sama Allah Ta'ala agar satu sasaran kita, seseorang yang kita tuju itu adalah jodoh kita. Kita minta, ya Allah semoga si fulan atau si fulana adalah jodoh saya ya Allah. Takdirkanlah ya Allah. Maka apakah itu diperbolehkan atau tidak? Jawabannya boleh guys. Boleh. Boleh-boleh saja. Nah, ini dipandang daripada segi baca Al-Fatihahnya. Di dalam segi baca Al-Fatihahnya dikirimkan ke si dia. Adapun tujuannya, ini ada dua guys, dianjurkan atau tidak, maka tidak dianjurkan.
Boleh tapi tidak dianjurkan. Bisa dan itu boleh dan tapi tidak dianjurkan. Karena apa? Bukan karena ini mirip mantra pelet atau karena ini mirip ilmu sihir atau bagaimana, enggak, bukan itu. Karena apa? Itu dalam kategori memaksa Tuhan. Memaksa Tuhan, guys. Paham ya? Sampai sini otak kita dipakai ya. Nah, ini tutorial pakai otak, jadi kita arahkan ke sini-sini, guys. Kita memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya begini kurang lebih, ya Allah, jadikan si fulan atau si fulanah, jadikan dia adalah jodoh saya, ya Allah, takdirkan. Kemudian baca Fatihah berapa kali ya, guys ya. Saya nggak tahu tutorialnya bagaimana, mungkin lain kali saya bagikan cara tutorial mengikat wanita dengan Al-Fatihah, tapi yang dianjurkan. Tapi lain kali, guys. Ya, saya cari referensinya dulu. Oke, setelah kita tahu bahwa hal ini adalah memaksa Tuhan, karena apa? Kita minta. Yang dianjurkan bagaimana? Dianjurkan, ya Allah, jika dia baik untuk saya, jika dia baik untuk agama saya, baik untuk keluarga saya, maka takdirkan dia adalah jodoh. Namun ketika dia tidak baik, ketika dia merusak agama saya, ketika saya bersamanya malah jadi nggak karuan, maka jangan, ya Allah. Itu kita pakai kaidah istikharah, kita pakai kaifiat istikharah. Namun ketika hanya memaksa, kita memaksa, ya Allah ini begini, itu tidak dianjurkan. Boleh dan itu tidak dianjurkan, gitu ya. Karena konteksnya kita di sini memaksa Tuhan, memaksa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu enggak bisa dipaksa. Fa illam yasha lam yakun. Gitu kan? Ketika tidak terjadi, ya ketika Allah enggak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Ya kan? Fakana fa'il apa namanya? Fa insya Allah fa illam yasha lam yakun. Ya kan, ketika Allah berkehendak, kana, ya kan, maka akan terjadi. Fa illam yakun, ketika Allah enggak fa illam yasha, ketika Allah enggak berkehendak, lam yakun, maka enggak akan terjadi. Itu masalah hukum, guys. Jadi kita sudah tahu bahwa baca Fatihah untuk orang yang kita tuju itu boleh dan bisa berpengaruh wanita atau laki-laki yang kita tuju itu terkesima, bahkan memimpikan kita dan lain sebagainya. Itu bisa, guys. Itu bisa, sama sekali bisa. Hal itu pun boleh diperbolehkan asalkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, guys. Nggak boleh mantra-mantra yang nggak jelas itu ya. Iya, itu bisa minta kepada selain Allah, guys. Kemudian ini tidak dianjurkan karena konteksnya memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu ya, tahu ya. Kemudian kita kita ke halaman selanjutnya. Pertanyaan asli ini, uraian selanjutnya, yaitu apakah ketika orangnya yang dikirim Fatihah itu ahli ibadah, alim, itu apakah tetap ngefek, gitu kan? Tetap nopo? Tetap ngefek. Artinya gini, kita baca Fatihah buat orang yang alim, misalkan orangnya ahli ibadah, namun kita yang baca itu biasa-biasa saja. Laisa min ahli riyadhah, bukan orang yang ahli riyadhah, tirakat. Kita puasa biasa, puasa Ramadan, kue bolong, nambah ya jarang-jarang, sembahyang 5 waktu subuh kawanan, sembahyang duhur, sholat neng waya maghrib, ya kan? Itu kan sangat biasa-biasa saja. Ya kan, kalau zaman dulu itu orang semrawut, tapi kalau zaman sekarang itu kayaknya sudah biasa, guys. Oke, yang baca Fatihah itu orang yang kriterianya seperti itu, guys. Apakah bisa? Kembali lagi ke konteks yang awal. Gimana ketika Allah kehendak? Ini urusannya dengan irodah, guys.
irodah. Ya kan? Ini kita nggak bisa menghukumi sesuatu doa ini karena hubungannya dengan istajab. Sedangkan yang memiliki istajab, yang memiliki pengkabulan doa, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan pertanyaannya, ketika yang membaca adalah orang yang kita katakan kotor aja lah ya. Kalau orang yang biasa-biasa saja mungkin ya agak gimana gitu ya. Kita katakan orangnya kotor pendosa. Kita baca Fatihah untuk orang alim agar dia yang ketujuh. Ya kan? Itu efeknya bagaimana? Apakah kita ya kan membalik, artinya seperti halnya kita menyihir seseorang dan sihirnya nggak sampai, akhirnya sihirnya kembali ke kita. Kita berdoa, ya Allah, agar dia ikat hatinya, ya Allah, agar dia cinta sama saya. Malah kitanya yang doa begitu, malah kitanya yang semakin cinta kepada dia. Dianya biasa-biasa aja, tapi kita yang cinta sama dia. Bahkan doa itu seakan-akan menyerang diri kita sendiri. Apakah terjadi demikian ketika yang kita tuju adalah orang alim atau orang saleh? Apakah demikian? Jawabannya ya, bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi karena hubungannya dengan irodah, guys. Irodah itu apa? Kersane Gusti Allah. Ini kita nggak bisa menghukumi secara global. Setiap orang pendosa mendoakan orang alim itu pasti doanya balik dan kita yang akan teraniaya oleh doa itu sendiri. Dan doa itu membuat kita semakin cinta kepadanya, kepada yang kita tuju, namun yang kita tuju bahkan menjauh. Itu nggak bisa dihukumi begitu, guys. Nggak bisa sama sekali. Cuman bisa saja terjadi, juga bisa saja tidak. Ini urusannya dengan istajab, guys. Istajab nggak ada yang bisa ngatur. Semua hakikatnya Gusti Allah kabeh. Masalah kabul garo. Ada orang yang pendosa kok. Tapi dia baca Al-Fatihah dengan serius, merintih kepada Allah. Jadikan si Fulan adalah jodoh. Ternyata si Fulan jodoh temenanan. Ana maning wong sing ahli ibadah mendoakan orang yang ahli ibadah juga agar dia sama-sama jodoh. Ternyata jodoh beneran. Bahkan ternyata apalagi ini sebaliknya bisa juga terjadi, guys. Orang soleh mendoakan orang ya kan kemudian nggak diijabah, bahkan dirinya teraniaya. Itu semua ada hikmahnya. Entah itu iya, entah itu tidak, itu semua ada hikmahnya. Oke, jelas ya. Kemudian hikmahnya apa ketika ia terjadi demikian, doanya balik kepada diri kita sendiri sehingga diri kita teraniaya, tersiksa ya kan oleh cinta yang membara kepada orang yang kita tuju, kemudian bahkan orang yang kita tuju itu nggak ngurusi guys, orangnya itu nggak peduli amat ya kan, malah ya kan. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya yaitu pertama, kita nggak boleh memaksa Tuhan. Kemudian yang kedua, mungkin dia bukan jodoh kita. Atau mungkin dia jodoh kita, tapi bukan begini jalannya. Allah tunjukkan kamu nggak boleh gini mintanya. Nah, begitu. Adapun yang tidak itu banyak sekali hikmahnya. Ternyata memang jodoh kita. Tidak terjadi membalik doanya. Ternyata dikabul. Itu juga ada hikmahnya. Pada setiap sesuatu itu semuanya kudrat Allah dan irodah Allah. Allah mau dipaksa kemudian mau, bisa juga dipaksa kemudian tidak mau. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, semuanya sudah paham dari mulai awal kemudian sampai akhir. Bahasanya muter-muter, nggak apa-apa ya guys. Ini namanya sama-sama belajar. Kekurangan itu murni dari saya, kelebihannya 100% murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Muhammad Hanafi dari Margadana, orang bodoh yang sok tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.